Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Primaning Tias MPDI, di mana saya dan rekan saya Mbak Haulah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara dalam mata kuliah PKN. Baik, langsung saja. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik di Indonesia yang menekankan akan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan mengenai sumber daya alam, budaya, serta potensi yang ada di wilayah kepulauan. Konsep ini diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam, dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional melalui integrasi sosial, budaya, politik, dan juga ekonomi. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasionalnya bangsa Indonesia, yaitu perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara. Itu merupakan salah satu konsepsi politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia itu dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Yaitu salah satu kepentingan nasional Indonesia yaitu bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Kemudian pengertiannya, secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Adapun geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan terminologis, wawasan menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian konsepsi geopolitik yaitu penting juga bagi kita itu untuk mengetahui dan memahami sejarah dan konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri yaitu bangsa Indonesia. Teori geopolitik yang diutarakan oleh para ahli itu tidak dapat sepenuhnya diterima dan diterapkan dalam ideologi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran atau teori adu kekuatan dan adu kekuasaan. Teori ini tentu saja mengandung benih-benih persengketaan dan perpecahan. Titik teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional yang dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam geografis Indonesia. Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia itu dipopulerkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Berdasarkan uraian tadi, wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia itu memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Adapun teori-teori geopolitik negara
besar, yaitu yang pertama, teori geopolitik Friedrich Reiser. Itu pokok-pokok teori disebut teori ruang, yang menyebutkan bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, dan mempertahankan hidup, kemudian menyusut dan mati. Kemudian, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik, yaitu dalam artian kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Yang C, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya saja, bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Kemudian yang D, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara, baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Kemudian teori-teori yang kedua, teori geopolitik Rudolf Gehlen. Yang A, negara merupakan biologis, yaitu suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara yang dimungkinkan untuk mendapatkan ruangan yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. B, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan politik pemerintah. Kemudian, negara harus mampu berwasembada, yaitu serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Pada pokok-pokok teori geopolitik Rudolf Gehlen dengan tegas menyatakan bahwa negara itu adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Reiser yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk patuh pada hukum biologi. Sedangkan pokok pada teori Reiser merupakan metodologi biologis teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 dalam teori ruangannya. Kemudian yang ketiga, teori geopolitik Karl Haushofer. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Gehlen dan bersifat ekspansionis secara rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori ini berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler, yang mana teori ini dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hakoichi yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Adapun teori-teori geopolitik yang keempat, ada teori Halford Mackinder, yaitu pada tahun 1861 sampai 1947 mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategis, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah jantung, yaitu Eropa Timur dan Rusia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung, yaitu dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai persyaratannya. Berdasarkan ini, konsep wawasan benua atau konsep kekuatan di darat. Kemudian yang kelima, teori geopolitik Albert Thayer Mahan. Pada tahun 1840 sampai 1914 mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik, yaitu selain kekuatan darat diperlukan juga kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut, barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai kekuatan dunia. Yang keenam, teori geopolitik Julio de Hut dan William Michel. Keduanya memiliki pendapat lain, yaitu
yaitu kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Yang mana untuk itu mereka itu berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan karena memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu juga, angkatan udara itu dapat menghancurkan musuh di kandangnya. Musuh itu sendiri atau di garis belakang. Berdasarkan hal ini, muncullah konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Kemudian yang terakhir ada teori geopolitik Nicholas J. Speechman. Pada tahun 1879 sampai 1936, yaitu yang terkenal dengan teori daerah batas. Teori daerah batas ini terbagi menjadi dalam 4 wilayah. Yaitu yang pertama, pivot area, yaitu mencakup wilayah daerah jantung. Kemudian offshore continent land, yaitu mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia. Kemudian yang ketiga, Oceanian belt, yaitu mencakup wilayah pulau di luar Eropa Asia, yaitu Afrika Selatan. Kemudian New World mencakup wilayah Amerika. Baik, mungkin materi yang bisa saya sampaikan sampai sini saja, yang kemudian akan dilanjut oleh teman saya, Mbak Haulah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan dosen kita, Ibu Mega Primaningtyas, SPDI MPDI, yang telah mempersilahkan kepada kami berdua, saya dan Mbak Nadia, untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, saya akan melanjutkan materi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia tadi. Pengertian dari wawasan Nusantara. Nah, tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Nadia di bagian pengertian di awal tadi. Sebagaimana secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari wawas bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Sedangkan antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Kemudian secara terminologisnya, wawasan menurut beberapa pandangan sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Dan menurut GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian memasuki implementasi wawasan Nusantara di era global. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama, diplomasi ekonomi regional. Contoh implementasi wawasan Nusantara di era global melibatkan partisipasi aktif Indonesia dalam diplomasi ekonomi regional. Melalui keterlibatan dalam organisasi seperti ASEAN, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama ekonomi, membuka peluang pasar baru, dan mengatasi hambatan perdagangan. Hal demikian mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama ekonomi di kawasan Nusantara.
Berikutnya yang kedua, pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Contoh implementasi wawasan Nusantara juga berkaitan dengan tantangan global, terutama tentang pemanasan global dan pemeliharaan lingkungan. Salah satu implementasi wawasan Nusantara di bidang ini adalah dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Indonesia dapat menerapkan kebijakan yang mendukung penangkapan ikan yang berkelanjutan, perlindungan terumbu karang, dan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM melalui teknologi. Implementasi wawasan Nusantara juga mencakup pemberdayaan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah melalui teknologi, penerapan platform e-commerce, pelatihan digital, dan akses ke pasar global dapat meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar internasional. Berikutnya yang keempat, adaptasi pendidikan global. Di era global, implementasi wawasan Nusantara dapat terlihat dalam upaya adaptasi sistem pendidikan, mengintegrasikan kurikulum demi mempersiapkan generasi muda yang mampu mengatasi tantangan global, memahami keberagaman budaya, dan memiliki keterampilan global menjadi bagian integral dari upaya menjaga relevansi pendidikan nasional. Dan yang kelima, kolaborasi sains dan penelitian internasional. Melalui implementasi wawasan Nusantara, Indonesia dapat meningkatkan kolaborasi sains dan penelitian dengan komunitas internasional. Kolaborasi ini dapat mencakup pertukaran ilmu pengetahuan, penelitian bersama, dan partisipasi dalam proyek-proyek global yang relevan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkontribusi pada inovasi global dan memperkuat posisinya dalam masyarakat ilmiah internasional. Kesimpulannya adalah wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik di Indonesia yang menekankan akan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan mengenai sumber daya alam, budaya, serta potensi yang ada di wilayah kepulauan. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Baik, jika ada pertanyaan, sanggahan, atau pendapat dari teman-teman, bisa kita diskusikan ya bareng-bareng di grup Matkul Pancasila. Ingin sukses harus berusaha, ingin bahagia sering berdoa, ingin paham banyak membaca, kurang paham silahkan tanya. Kami mohon maaf bila ada salah tutur kata dan penyampaian, mohon dimaklumi. Karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami dan setan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.